juga kalau saya tidak keliru atau Selasa juga masih tetap ada amanah di pertemuan ke depan. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan Allah lancarkan semuanya. Ke Pontianak kapan? Mudah-mudahan ya Bunda, Bang Kakak senang banget kalau kita bisa di-invite atau diajakin ya. Nah, jadi kalau kita kadang-kadang senangnya itu kalau misalkan ada tugas di satu daerah, kita sounding nih sama sama teman-teman. Kayak misalkan insya Allah selain besok ke daerah Pasir, ya itu nanti sekitar tanggal 26 jika tidak ada perubahan lagi ke Surabaya. Nah, jadi kita sudah woro-woro nih sama teman-teman yang ada di Surabaya, yang kenal di Surabaya. Yuk kita silaturahim, kita buat activity yang insya Allah bisa menyambung tali silaturahim. Kapan rencana ke Bali? Alhamdulillah. Ini Mas Yudit nih, mudah-mudahan teman-teman guru-guru yang ada di Quran kelas PPA bisa hadir ke kota-kota secara offline ya. Dan kalau misalkan kita lakukan secara offline, Quran kelas ini di daerah teman-teman berkenan nggak sih? Gitu. Pengen nggak sih itu diadakan di tempat teman-teman secara offline? Nggak usah lama-lama, programnya bisa setengah hari, atau kalau paling lama ya 1 hari. Alhamdulillah di Bogor, berkenan dan pengen. Nah ini mudah-mudahan nih Mas Yudit, Allah izinkan bisa silaturahim dengan banyak keluarga Quran kelas di PPK ini, mudah-mudahan bukan hanya saja online tapi juga offline ya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah izinkan ya Bapak Ibu. Namun insya Allah malam hari ini kita akan membahas satu tema yang juga masih berkelanjutan dari pertemuan-pertemuan sebelumnya dan masih berada di wilayah Quran Unlock Rezeki dengan subtema menggenggam keyakinan, melepas kecemasan, tadabbur Quran surat Asy-Syura ayat 12. Yuk kita lafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang muda yang sudah menanyakan kapan ke Palembang, kapan ke Pontianak ya, kapan ke Bali. Mudah-mudahan Allah izinkan di kesempatan yang terbaik dalam keadaan ini ya, terbaik dan Allah itu. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, Bapak Kakak, saya ingin mulai dengan malam hari ini. Mudah-mudahan walaupun Indonesia Tengah sudah pukul berapa? Hampir setengah 10 dan Indonesia Timur sudah hampir setengah 11. Mudah-mudahan tapi spiritnya itu sampai seperti kita masih di awal pagi hari. Ya. Dan ketika di pagi hari selain spirit itu hadir dan menyemangati, ada ketenangan. Biasanya karena setelah istirahat begitu ya. Dan berbicara tentang ketenangan di sini, maka ketenangan yang kita harapkan mudah-mudahan bukan hanya saja di dunia, tapi juga sampai di kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Bahkan termasuk di padang mahsyar, hingga sampai ke kehidupan akhirat kita. Dan menariknya, di sebuah hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yaquluhumul fazra'ul akbar ولا ينالهم الحساب هم على رجل اتقاء وأما قال النبي صلى الله عليه وسلم وَرَجُلٌ أَحْسَنَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْعِدِهِ. Dari Ibnu Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya izin ya terpental.
Aman ya, suara masih terdengarkah? Ayah bunda bapak kakak semua. Putus-putus, suara putus di ayah bunda. Mas Yudit, monitor aman kah? Sekarang aman. Tempat putus-putus. Oke. Ya, tadi kalau masyarakat. Ya ini salah satu Allah teman ini sampai dengan rangkaian kita ini selesai. Ya, tadi putus-putus berkata, putus-putus Ustaz. Nah, sekarang masih putus-putus ya. Sebagian teman-teman sudah bilang aman ya. Saya ya kalau misalnya di kolom chatnya. Nah, Bapak Ibu, tadi saya sampai di satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam At-Tabrani bahwa yang mari tunggu dulu kawan-kawan dan mohon doanya. Semoga sinyal Samsul mantap lagi ya. Bismillah. Baik, izin ya Bapak Ibu. Oke. Tidak ada suara, hilang suaranya. Ya, sekarang sudah ada suaranya belum? Ya, insya Allah ya, kita lanjut. Ada 3 orang yang tidak akan mengalami ketakutan pada hari yang sangat menakutkan. Ya, karena tidak ada hari yang menakutkan itu selain sebelum tentunya kehidupan akhirat adalah di padang mahsyar. Ya, bahkan pernah Ummul Mukminin mengadu kepada Rasulullah SAW. Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia pada hari di padang mahsyar? Maka saat itu ya Rasulullah mengatakan ya mereka itu dalam keadaan tidak berpakaian dan semua menatap kepada satu titik. Apa kata titik? Enggak apa namanya, enggak risih. Mereka saling melihat satu dengan yang lain. Maka dikatakan pada hari itu mereka enggak sibuk dengan kondisi di sekelilingnya. Tapi mereka semua sedang mempersiapkan hari di mana akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada di antara mereka itu yang berpeluh keringat sampai dengan ke lehernya, ada yang berpeluh keringat sampai ke dadanya, berpeluh keringat bahkan sampai ke perutnya, bahkan sampai sekujur tubuhnya itu dipenuhi dengan keringat. Nah, kecuali mereka orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah dan juga memperoleh syafaatul uzma dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini gambarannya ya bagaimana padang mahsyar itu bisa menakutkan. Dengan kata lain, karena tidak ada yang paling kita khawatirkan kecuali apa yang kita lakukan selama kehidupan di atas muka bumi. Itu semua tercatat dengan adil. Ya, semua tercatat dengan objektif. Sehingga bahasanya nggak mungkin ada yang terlewat sekecil apapun yang kita lakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang dia berbuat baik walaupun seberat zarrah akan dibalas. Yang berbuat buruk seberat zarrah pun juga akan dibalas. Dan kemudian yang menarik bahkan di dalam hadis ini, selain orang ini, kelompok orang ini tidak akan mengalami ketakutan, mereka juga nggak akan dihisab. Karena apa? Mereka sudah dimuliakan, mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Mereka berada di atas tumpukan kasturi hingga selesai hisab terhadap semua manusia. Artinya
di atas tumpukan wangi-wangian gitu ya. Siapa mereka yang dapat kemuliaan itu? Nah, yang pertama kata Nabi SAW adalah rajulun qara'al Qur'ana ibtigha'a wajhillah. Seseorang yang baca Quran, mempelajari Quran, mentadabburi Quran, memahami Quran, mempraktekkan Quran, mengamalkan Quran, walaupun di sini bahasanya qiraah, ya, membaca, semata-mata mengharapkan ridho Allah, dan kemudian dia menjadi orang yang dikategorikan sebagai pemimpin. Wa amma qauman wa hum bihi raduna. Dan ia mengimami satu kaum dan kaum itu menyukainya. Nah, ini adalah orang-orang yang Masya Allah, tabarakallah, mendapatkan kemuliaan tadi. Yang baca Quran semata karena Allah, dan kemudian ketika dia menjadi imam, dalam konteks imam sholat, ataupun di dalam kehidupan menjadi pemimpin, maka kemudian masyarakat itu ataupun jamaah menyukai. Ya. Makanya kalau kemarin itu kita ramai di negeri kita beberapa yang lalu, dikarenakan framing dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, dan sekarang kemudian ramai menyuarakan untuk membubarkan daripada lembaga negara, maka ini semuanya perlu kita cermati dengan pikiran dan pandangan yang jernih. Jangan sampai kita kemudian terbawa arus gitu ya. Dan dalam wilayah ini pentingnya kita memilih ke depan wakil rakyat, pemimpin yang dia itu betul-betul qara al-Quran, yang membaca Quran, bahkan dia menjadi orang yang hafizul Quran, menjaga Al-Quran, ada hafalannya. Kemudian dia min fahmil Quran, dia faham Quran, wa yu'allimul Quran, dan dia kemudian mengajarkan ilmu Al-Quran. Dan kemudian dia senantiasa mempraktekkan wala amalul bihil Quran. Dia selalu beramal dengan Al-Quran. Maka inilah orang-orang yang seyogianya ketika dia cuma mengharapkan ridho Allah, maka ini akan dapat kemuliaan itu. Tapi sebaliknya, kalau dia baca Quran, jadi imam, kemudian seterusnya, itu yang dicari hanyalah pandangan makhluk, pengen disebut qori, pengen dipanggil ustadz, pengen dipanggil alim, dicari sebagai calon pemimpin, maka dalam satu hadis yang lain, sementara di dalam hatinya itu tidak ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru akan dilemparkan ke dalam neraka. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah wada'in yad'una ila shalah ibtigha'i wajhillah. Dai yang mengajak sholat semata-mata mengharapkan ridho Allah. Jadi bukan karena nanti kalau dia rajin ke masjid bisa dimanipulasi, bisa didorong untuk kepentingan dia, tidak. Pengen masjid itu makmur, pengen bagaimana masyarakat di sekelilingnya itu kemudian gemar untuk ke masjid, menjadi satu hobi, bukan hobi sih, menjadi kebiasaan baik. Dia bukan kemudian datang ke masjid itu hanya 2 kali dalam setahun, Idul Fitri sama Idul Adha gitu ya. Nah, jadi dai ataupun orang yang mengajak sholat semata-mata mengharapkan ridha Allah. Dan yang ketiga, warajulun ahsana fima bainahu wa baina mawali. Orang yang menjaga hubungan baik antara ia dengan tuannya, dengan atasannya, dan antara dia dengan bawahannya. Nah, kita hidup ini kan mesti berada di sebuah organisasi ya. Walaupun dalam keluarga ada atasan kita, orang tua, abang kita, kakak kita, ada yang berada di bawahan kita, bisa jadi pasangan kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, kan begitu ya, adik-adik kita. Nah, begitupun ketika berada dalam institusi yang lebih luas, ya, masyarakat, bahkan termasuk sampai kepada perusahaan, kepada sebuah negeri. Maka kalau dia hubungannya baik antara pemimpin dengan bawahan, bawahan dengan pemimpinnya, maka insya Allah ini menjadi di antara yang mendapatkan ketenangan di padang mahsyar, di hari di mana kelak banyak orang yang mengalami ketakutan pada saat itu. Nah, jadi insya Allah kita sekarang ya, kira-kira kita itu yang cenderung itu yang mana kan gitu. Mungkin kalau kita ya ada peran kita di organisasi, di kantor, di perusahaan, kita coba jalankan yang nomor 3. Bagus-bagus
bagus kita bisa jalani juga. Yang nomor dua, kita ajak teman-teman kantor kita itu ketika masuk waktu sholat untuk bisa sholat berjamaah semata cuma mengharapkan ridho Allah. Dan kemudian di waktu-waktu di mana ada kesenggangan, waktu luang, maka selain daripada wirid Quran yang dijaga di waktu-waktu yang sudah ditetapkan, yang sudah diagendakan, dia kemudian pengen terus baca Quran. Karena sebenarnya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah orang-orang yang bahayanya, kata Nabi SAW, dia itu la yana luhumul hisab. Ya, mereka itu tidak akan dihisab. Dan mereka itu bagaimana disebutkan di sini? La yahuluhumul faza'u al-akbar. Tidak ada ketakutan pada hari yang sangat menakutkan. Nah, jadi biasanya orang yang seperti ini takut di hari di mana akan dihisab, tapi justru dalam hidupnya dia nggak pernah takut. Tapi akhirnya dia takut pada yaumil hisab. Yang sebaliknya ada orang yang dia tenang, tapi biasa aja. Karena apa? Di dalam kondisi dunianya, mohon maaf, seringkali dia merasakan ketakutan, kecemasan. Dan kalau kita telusuri dengan sebuah pertanyaan lanjutan, biasanya sih, apa yang menjadi masalah bagi seseorang untuk mendapatkan ketenangan hidup? Kan kita itu bahasanya pengen hidup tenang, wafatnya tenang, dibangkitkan dalam keadaan tenang, dan tenang dalam kehidupan yang abadi gitu ya. Nah sekarang kalau saya tanya nih sama teman-teman, hal apa saja sih yang jadi masalah bagi seseorang dalam mendapatkan ketenangan hidupnya? Sebelum kita bicara akhirat ya di dunia dulu lah, gitu kan. Apa yang jadi masalah bagi seseorang itu? Kenapa dia nggak bisa merasakan tenang dalam hidupnya? Terima kasih Bunda Lia. Pikiran. Kalau dilanjutkan, pikiran tentang apa? Nah, gitu. Apa yang dipikirkan yang membuat seseorang itu nggak tenang hidup? Subhanallah, hutang, stres, problem rumah tangga, terus apa lagi nih? Aman. Oke, di atasnya. Oke, macam-macam urusan dunia. Bunda Lia, terima kasih. Biaya hidup, hutang, khawatir rumah sudah lapuk, ekspektasi dunia, masa depan anak, sakit, problem hidup. Subhanallah. Ini akhirnya jadi curcol ya. Baik, baik Bunda Cici, uang, anak biaya yang di luar kendali. Mas, lihat persen tetapan ini bicara tentang rezeki, betul nggak sih? Tentang dagangan lah, tentang uang lah, tentang hutang lah, tentang kerjaan lah, tentang takut masa depan, betul ya? Padahal kalau bicara tentang rezeki, apakah patut untuk kita cemaskan Bapak Ibu? Ya. Dan apa di antara kondisi yang dicemaskan soal rezeki? Takut kurang, takut gagal, takut miskin, kehilangan rezeki, atau apa? Utang belum bayar, kontrak rumah belum bayar, biaya sehari-hari udah dijamin Allah, hutang puasa belum bisa terbayar karena sering sakit. Masya Allah. Takut gak bisa bayar hutang, biaya sekolah anak. Ayah Novianto Aribo Grobogan. Terima kasih ya. Kalau bicara biaya sekolah anak itu, alhamdulillah. Saya sering sampaikan, ini harus bernikmat supaya kita itu kalau sudah sharing, semakin yakin bahwa Allah itu nggak pernah membebani seorang hamba melebihi batas kemampuan. Wa'iyadzubillah, suami selingkuh ya. Wah, tentang rezeki nggak harus cemaskan, ada Allah. Nah, jadi balik tadi ya, saya dikaruniakan istri 1, anak 9. Jadi kalau bicara biaya sekolah anak, bisa kebayang ya. 9 anak itu kayak apa ngurusnya ya. Yang kuliah 2, yang SMA itu 1, yang SMP 1, yang SD-nya 3, TK-nya 1. Jadi alhamdulillah yang masih belum sekolah 1. Nah, jadi semua 9.
Jadi kalau bahasanya, kalau ada satu nasihat yang menarik dari Mas Sony waktu ketika sedang ngobrol-ngobrol di sebuah hotel di dekat Masjidil Haram. Sampai beliau bilang, kan saya bilang gini, kan Oke, mohon ditunggu. jalan ke sini sebelumnya barang satu anak Bali numpang cek cek 1 2 3 putus lagi, hilang suara. Coba cek sekali lagi, Bapak Ibu, suara saya amankah? Daman itu. Iya, ini memang naik turun ya. Mudah-mudahan Allah temani terus. Siap, terima kasih sudah dimonitor. Ah, jadi sikapnya ada satu menarik yang diingatkan Mas Soni pada kami itu. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali orang tua itu justru numpang rezeki anak. Numpang rezeki anak. Jadi, ya kalau saya bilang, Masya Allah, begitulah yang saya rasakan. Anak pertama, waktu itu kerjanya di mana? Salah satunya sempat kita diberikan kesempatan untuk di stasiun televisi nasional swasta ya, di RCTI, di Indosiar, di mana lagi. Kalau sekarang giliran Mas Sony ada di TV One di mana. Karena semua akan ada waktunya gitu. Nah begitu anak kedua, kemudian bismillah sudah mulai masuk sebuah pekerjaan. Masuk pekerjaan. Cek suaranya ada suara double kan? Aman ya? Nah, nah iya kadang jamaah titip rezeki untuk anak uminya. Iya, jadi ada yang anak kedua mulai kerja kantoran. Anak ketiga dapat hadiah bisa jalan-jalan ke luar negeri karena menang kompetisi gitu kan. Kompetisi apa performance dan public speaking. Anak keempat mulai ada rezeki yang mengalir dari lembaga training. Ya, kelima dimudahkan bisa bolak-balik ke tanah suci. Begitu terus. Ada pakai kepet dulu yuk. Ada suara yang masuk ya. Oke, Mas Yudit sudah di ini dulu kah? Dilihat ya. Oke, siap-siap, nggak apa-apa aman. Sudah ya, Mas Yudi. iya. Oke, tadi ada ini gitu. Nah, kenapa kita itu takut kurang, takut gagal, takut miskin? Makanya kalau kita yakin seorang muslim itu mustahil miskin. Wa agna wa akna. Nah, itu ayat. Dia itu yang maha kaya dan maha mencukupkan. Bahkan ada orang yang bahasanya takut kehilangan rezeki. Nah, ini yang
Mohon ditunggu. Buku kawan-kawan. Kan kita hantarkan untuk tema kita kemasan terhadap hal yang disebutkan ini, bahwa kenapa kerusakan itu bisa terjadi. Ya, sehingga tadi ketika akhirnya ada orang yang Alhamdulillah. Jadi mohon doanya kawan-kawan. Mudah-mudahan suaranya beliau lancar gitu ya. Karena saya juga tidak diperkenankan untuk share screen itu untuk materinya beliau gitu. Jadi beliau sendiri. Jadi mohon didoanya kawan-kawan ya. Bismillah. Kalau amalan Ustaz Zainal apa kemarin bagai respon di dalam chat amalannya? Sifah. Wah itu nyimak tuh ya. jadi Bapak Ibu, jadi kalau kita kembali lagi, bagaimana kita kemarin bisa melihat ya, sempat beberapa hari terakhir itu kondisi yang nggak kondusif lah ya, sampai kemudian ada beberapa fasilitas umum yang dibakar atau dihancurkan dan seterusnya. Nah, kita berlindung kepada Allah SWT, karena mungkin ada orang-orang yang tadi takut dengan rezekinya. Dan kenapa kerusakan-kerusakan itu bisa terjadi? Nah, ini perlu kita lihat bahwa kerusakan terjadi justru ketika apa? Ketika kita gunakan parameter kebaikan hidup itu menurut mau-maunya kita, menurut kita sendiri, bukan kepada standar yang seharusnya. Jadi kalau kita merujuk kepada firman Allah-nya, Quran Surah Al-An'am ayat 116 sampai 117. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Dan jikalau kalian menuruti kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka enggak lain hanyalah mengikuti prasangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Jadi hari ini kadang standar kebenaran itu menjadi bias. Yang benar dibilang salah, yang salah kelihatan sebagai sebuah kebenaran. Dan memang kita akan hidup di akhir zaman, yang kata Nabi itu memang gitu. Yang bohong dikasih amanah, kemudian yang diberikan amanah dia khianat. Dan pada saat itu kenapa? Karena terjadi ruwaibidah. Ruwaibidah itu siapa? Orang-orang yang berbicara dalam perkara umum, tapi dia nggak menguasai ilmunya. Ya, akhirnya dia menghasut banyak orang dengan statement-statementnya, dengan kemampuan sebagai seorang influencer. Dan kita lihat kemarin, di satu sisi kita sepakat untuk menyuarakan kebenaran. Tapi ketika kemudian ditunggangi dengan nafsu dan kepentingan, maka ini akhirnya justru akan menjadi penderitaan dan memakan banyak korban. Dan disinilah makanya kita hidup itu bahasanya, jangan ngikutin kebanyakan semata orang banyak yang kita ikut. Karena belum tentu yang banyak itu yang benar gitu. Bisa aja justru yang banyak itu malah menyesatkan kalian itu dari jalan Allah. Dan mereka itu ya hidup hanya ngikutin persangkaan aja karena malas mencari validasi dari sebuah berita dan informasi. Kemudian apa yang tersampaikan di media sosial itu ditelan mentah-mentah. Padahal bisa jadi orang-orang yang seperti ini memang ingin istilahnya mengambil keuntungan, istilahnya memancing di air yang keruh gitu kan. Dan latar belakang ayat ini turun, ini adalah gambaran tentang paman Nabi SAW, yang ketika beliau akan wafat, Nabi itu sudah mengajak kepada pamannya itu agar apa?
agar masuk ke dalam Islam. Tapi kemudian pemuka kafir Quraisy itu ada juga di sekeliling paman Nabi, yakni Abu Thalib, mengatakan, wahai Abu Thalib, jangan kau mati kecuali dalam kebanyakan agama nenek moyang kita. Dan itulah yang kemudian akhirnya menjadikan kesedihan pada sisi Nabi. Maka disinilah kita juga perlu pilih-pilih terhadap siapa kita bersahabat, kepada siapa kita memberikan kepercayaan. Berteman boleh dengan siapa saja, tapi ketika kita bersahabat maka perlu berhati. Inna rabbaka huwa a'lamu man yadillu an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih tahu tentang orang-orang yang tersesat dari jalannya dan lebih tahu tentang orang-orang yang mendapat. Akan termasuk dalam wilayah tadi, orang cemas tentang rezeki. Lihat ada anggota dewan pakai jam mewah gitu kan, rumah mahal, apalagi kemudian ketika dibumbui framing oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka kita berlindung kepada Allah, jangan kemudian kita menghakimi orang lain, walaupun kita juga tidak suka kalau ada hal-hal yang menurut kita itu nggak layak. Tapi kita itu masih bisa dibicarakan. Nah, jadi kenapa? Karena kalau bab tentang rezeki ini, Bapak Ibu, jangan sampai membuat hati kita itu gelap. Hammud dunya zulmatun fi qalbi. Kegelisahan dalam urusan dunia itu akan merupakan kegelapan hati. Wa hammul akhirah nurun fil qalbi. Sebaliknya kekhawatiran dalam urusan akhirat itulah cahaya hati. Jadi jangan kita galau urusan semata bab tentang yang ada di dunia saja gitu. Kita butuh betul, itu kita nggak pungkiri ya, kita butuh rezeki, kita kemudian butuh uang ataupun beras ataupun biaya sekolah dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai itu menjadi kegelisahan yang dominan di dalam hati kita. Dan inilah yang menjadi titik kekeliruannya Bapak Ibu. Ungkapan Sayyidina Utsman bin Affan ini mengingatkan kepada kita bahwa seringkali yang terjadi hari ini apa? Kesalahan banyak manusia. Itu mengkhawatirkan yang sudah dijamin dan mengabaikan yang belum dijamin. Nah, jadi kalau bahasanya, apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita Bapak Ibu? Boleh tuliskan di kolom chat. Apa yang sudah dijamin oleh Allah untuk kita Bapak Ibu? Rezeki, terima kasih. Dan yang belum dijamin apa? Kalau rezeki itu sudah dijamin, yang belum dijamin apa? Tadi mati, surga, jodoh, akhirat, sahih. Terima kasih. Nah, jadi kalau kita sudah tahu, ini akan sering kita ulang-ulang. Kenapa? Karena bab rezeki ini, Quran Surat Hud ayat 6 ini sudah menjadi gambaran tentang bahwa bab rezeki itu Allah udah jamin Bapak Ibu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bergerak ataupun bernyawa di muka bumi ini melainkan semua dijamin oleh Allah. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dia mengetahui tempat kediaman dan juga tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Maka dalam bab rezeki ini, mohon maaf Bapak Ibu, dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Imam Baihaqi, Inna ruhal qudusi, sesungguhnya Jibril alaihissalam yang disebut Ruhul Qudus, nafatha fi ruhi anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu ke hatiku, maksudnya menyampaikan berita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seseorang itu gak akan mati sehingga disempurnakan rezeki. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Nah, jadi seorang itu nggak akan wafat kalau rezekinya itu belum sempurna. Artinya apa? Kalau kita masih hidup, berarti rezeki kita masih dijamin. Argonya masih jalan, kuotanya masih ada gitu. Maka tugas kita bertakwa sama Allah. Bukan tentang seberapa hebat kita punya strategi, cara teknis mendapatkan rezeki.
Karena rezeki itu bukan sekedar tentang banyak ataupun sedikit. Pernah kita bahas ya sebelumnya, psikologi tentang rezeki. Boleh dicek tayangan ataupun pembahasan di pertemuan sebelumnya. Jadi bukan tentang banyak atau sedikitnya, tapi tentang bagaimana keberkahan itu hadir atau tidak dalam rezeki kita. Dan yang mengundang keberkahan itu diantaranya apa? Ketika kita bertakwa kepada Allah dan mencari rezekinya dengan cara yang baik. Yang baik. Wa ajmilu fil talab. Dan carilah rezeki itu dengan cara yang baik. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah menegaskan, what yours will find you. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu itu akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sejauh antara dua gunung. Ya. Jadi kalau bahasanya kita mungkin pernah apa ya? Mungkin bahasanya kita sedang mengharapkan sesuatu, pengen makan apa, kok tahu-tahu ada yang anterin gitu ya. Atau misalkan saya pernah ngalamin itu pulang habis sebuah kajian, kemudian karena bawa anak, qadarullah saya lalai gitu ya. Sehingga anak-anak turun, kemudian laptopnya tertinggal di mobil ojek online. Nah setelah itu awalnya kemudian bagi kita tentu kan ada kekhawatiran, ada ketakutan, kecemasan. Tapi kita ingat bahwa ya kita kembalikan dulu ke Allah, bisa istighfar. Yang kedua, kita memantaskan ikhtiar, kita tanya pengemudinya, walaupun kita akhirnya harus ya beberapa layar gitu ya kan, menghubungi pusat, dari pusat kemudian diterima laporannya, kemudian disampaikan pada akhirnya, oh ini pada nomor teleponnya. Singkatnya ya karena itu bagian masih karunia rezeki kita, walaupun si driver itu sudah sampai di kota yang sebelah, tapi kemudian balik lagi kan gitu. Jadi kalau memang itu memang masih ditakdirkan untuk kita, jangan khawatir Bapak Ibu. Dan sebaliknya segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tidak akan sampai kepadamu meskipun jaraknya denganmu sedekat dua bibir. Ada kalanya kita tuh udah berusaha, tinggal sejengkal saja kok nggak jadi punya kita. Dan itu biasanya apa? Kadang-kadang kita terlalu berharap kepada proses itu, ya, ya akhirnya kita lebih sibuk berharap kepada amal kita daripada berharap kepada Allahnya. Dan inilah yang akhirnya membuat kita itu lemah dalam wilayah keyakinan dan kemudian hadir di dalam menghadapi itu dengan penuh kecemasan. Nah sekarang kita ingin bahas, lalu bagaimanakah agar kita itu bisa memiliki kiat praktis. Kita nanti membahasakannya GKMC, ya, GKMC. Genggam keyakinan melepas cemas. Bagaimana kita keyakinan kita makin mantap, kecemasan kita lepaskan. Terlebih dalam wilayah rezeki ini. Nah, sekarang nggak terlalu sedih kalau nggak dapat. Tenang aja, iya betul. Ini yang kita sebut dengan istilah peace of mind, ya, peace of mind. Tidak mikirin apa yang nggak perlu dipikirin. Ya, jangan kita tuh terlalu sibuk pikirin semua kita pikirin. Dan kita alokasikan kekhawatiran kita, kegelisahan kita, ketakutan kita pada tempat yang semestinya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, ta'arraf ilallahi firrafa'i ya'rifka fisyidad. Kenalilah Allah di saat engkau senang ataupun lapang. Niscaya Allah akan mengenalmu di saat susah. Makanya kita itu kalau pas lagi dapat jangan jumawa, euforia. Tapi kalau misalkan belum dapat, juga jangan terlalu kita merengut gitu tuh kan. Kita kayak, waduh coba aja kemarin begini. Seandainya saja, itu akhirnya perkataan lau itu kaza wa kaza itu akan mengundang dan datangnya syaitan gitu ya, mengundang godaan syaitan di dalam hidup kita. Walaupun udah nolak rezeki, kalau rezeki tetap nyampe, benar. Ya, benar. Makanya rezeki itu sudah tertakar, nggak mungkin tertukar, kan gitu ya. Rezeki itu sudah tertakar dan nggak mungkin tertukar. Makanya sekarang kita yuk, karena tema besar kita adalah Quran itu unlock rezeki, maka kita akan tadabbur yang menjadi daripada referensi pertemuan malam hari, yaitu Quran surat Asy-Syura ayat ke-12.
Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in alim. Kepunyaannya lah perbendaharaan langit dan bumi. Dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan menyempitkannya. Sesungguhnya dia maha mengetahui segala sesuatu. Terima kasih ya Ananda yang sudah coret-coret. Oke, sebentar saya jadikan dulu. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, bagaimana kita memahami ayat ini? Yuk kita lihat pelan-pelan. Insya Allah sehingga kita nanti dapati referensi dari Al-Quran, sehingga dengan izin Allah ini akan menjadi pembuka rezeki kita. Asy-Syura ayat 12. Terima kasih. Yuk kita masuk di sini dulu. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Kepunyaanlah perbendaharaan langit dan bumi, Bapak Ibu. Maksudnya punya siapa? Punya Allah. Apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Dan ketika kita kemudian memahami ayat ini, di dalam Zubdat Tafsir bin Fathil Qadir, ini disusun oleh Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar, seorang mudarris Universitas Islam Madinah dan menjadi pemateri di Masjid Nabawi. Jadi beliau membahasakan dalam tafsiran ayat ini yang dimaksud lahu maqalidus samawati wal ard, yakni yang memiliki perbendaharaannya atau kunci-kunci pengantarannya itu ya hanya Allah. Jadi yang ada di seluruh muka bumi ini, bahkan yang ada di semesta ini, semuanya punya Allah, Bapak Ibu. Ya kalau kita yakin itu punya Allah, al-maqalid dalam tafsir At-Tabari disebut kunci-kunci atau penguasaan penuh. Jadi maksudnya apa? Semua urusan langit dan bumi, termasuk apapun yang ada di dalamnya, rezeki, hidup, mati, itu adanya dalam genggaman Allah. Dan gak ada yang bisa memberi ataupun menahan rezeki selain Allah. Jadi dalam surah yang lain itu nanti saya lupa ayatnya ya, atau di surah Al-Isra atau di surah yang lain. Jadi Allah itu melapangkan rezeki kepada yang dikehendaki dan menyempitkannya juga kepada siapa yang dikehendaki. Kalau yang kemarin kita Al-Fajr 15-16 itu, ya itu adalah juga bagian. Ada saatnya Allah membukakan keran rezeki itu selapang-lapangnya, tapi hati-hati bukan berarti Allah lagi muliakan, lagi diuji. Semua lagi diuji. Begitupun ketika tiba-tiba keran rezekinya itu seret. Oh, Allah itu lagi menghinakan saya. Enggak, Allah gak menghinakan. Allah lagi puji kok. Jadi rasanya enggak ada yang bisa memberi atau menahan rezeki itu selain Allah. Allah yang punya kunci itu semua. Makanya kita jangan sembarangan nyari kunci itu kepada selain Allah kayak gitu. Kita nyari ke orang pintar, kita nyari dengan cara-cara yang gak benar. Kita zolimin orang supaya kita punya rezeki. Itu namanya menentang Allah. Namanya nggak mau ikut aturan Allah. Ibarat seorang pemain bola, dan bola ke gawang lawan, setelah bola yang masuk tapi nggak ikut aturan main, maka nggak dihitung gol, tapi diadulir. Ada orang yang ketika dia kerja itu nggak peduli halal haram. Sikat bos, mumpung masih ada, ya kan? Tapi itu ternyata apa? Karena nggak ikut aturan Allah, dianulir. Tinggal tunggu aja kapan waktunya, kemudian itu akan justru kembali menjadi mudaratan bagi dia. Makanya dalam wilayah rezeki itu tadi, perbagus kita dalam cara menjemput rezeki kita, Bapak Ibu. Salah satunya apa ya? Karena kita itu melupakan Allah. Kita kerja mati-matian untuk kantor kita, perusahaan kita. Tapi ke Allahnya kadang mati, kadang nggak mati. Setengah mati, mau sholat aja setengah mati. Alhamdulillah, hari ini kita dengar di Surabaya
pegawai-pegawai perusahaan rokok, sebut saja PT GG, itu berarti disebut juga ya. Setelah berapa belas tahun, maka kemudian harus di PHK massal. Di PHK massal. Dan kita selama ini kan suka berdebat, berbeda pendapat. Ya ada yang bilang rokok itu ya haram, ada yang bilang makruh, gitu kan. Tapi pada dasarnya, kalau urusannya tidak disertakan asma Allah, maka belum tentu itu menjadi sebuah kebaikan untuk kita, betul atau enggak? Ini mohon maaf kalau di sini ada yang mungkin masih menjadi ahli hisab Dewan Syuro, ya kan, ataupun keluarganya. Ya ada ceritanya tuh orang kalau lagi ngerokok, baru mulai ngerokok, baca Bismillah. Ada nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Ada nggak? Udah sejak Alhamdulillah, itu ada nggak? Nggak ada. Nah, jadi kita kenapa bahas rokok ini? Karena ada orang yang bahasa gini, lebih baik gak makan daripada gak ngerokok, kan gitu. Ya, alhamdulillah kalau sini sih gak ada Ustadz. Ya, terima kasih Bunda. Mana tahu kitanya gak ada, tapi di sebelah kita boleh jadi masih ada yang seperti itu. Makanya sekarang kadang-kadang ada yang kita tanya, misalkan kayak dokter gitu. Dok, kenapa Anda itu menyarankan kita nggak ngerokok, tapi kok malah dokter ngerokok? Ya kan yang punya urusan kehidupan itu ya Allah. Orang ngerokok mati, orang nggak ngerokok juga mati. Maka ini pemahaman yang kayak gini harus kita kembalikan, bahwa urusan rezeki itu sudah, ini punyanya Allah. Allah yang memilikinya dan menguasainya secara penuh. Dan gak ada yang bisa ngasih rezeki ataupun menahan rezeki, menolak rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam tafsir yang lain disebutkan, ayat ini menegaskan bahwa Allah lah pemilik perbendaharaan langit dan bumi, yang memberi kelapangan rezeki kepada sebagian hambanya sebagai ujian, dan menyempitkan rezeki sebagai ujian juga. Dan semua berdasarkan ilmunya yang sempurna. Sehingga dalam tafsir Ibnu Katsir ini mengajarkan, sekali lagi, bahwa rezeki itu ada orang yang bahasanya tadi, kok ada ya Ustaz, orang yang dia kerjanya sama tapi kok rezeki yang beda dia. Bahkan dia nggak sholat, nggak dan seterusnya, tapi kok rezekinya. Semua ini kan bagian ujian, dan nanti ujian ini akan ditanyakan. Apa soalnya? Soal ujiannya. Dalam satu hadis Nabi SAW itu disebutkan, tidak akan bergerak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanyakan kepadanya 4 hal. Salah satunya apa? Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqah. Dari mana hartanya itu berasal, diperolehnya dari jalan apa, dan kemudian dihabiskannya kemana. Dan ini sekali lagi, kalau kita dikasih banyak atau sedikit, Allah sudah memberikan yang sempurna dengan pemahaman keilmuannya Allah atas diri kita. Sehingga kita itu akhirnya husnuzon. Kita gak terjebak kepada yang namanya itu bersandar kepada amal. Karena apa jadi orang bersandar kepada amal? Syekh Ibnu Athaillah menjelaskannya adalah ketika berkurang harapnya kepada Allah pada diri seseorang, manakala apa yang dia inginkan ternyata dengan hasil yang didapatkan itu berbeda. Maka oleh karenanya, hari ini tugas kita itu yang sering kita sampaikan, do the best and let the rest. Lakukan saja yang terbaik, dan selebihnya serahkan semua kepada Allah. Sedikit lagi Bapak Ibu. Maka oleh karena itu disebutkan di adab ayat ini, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya dan bagi siapa yang disempitkan, diinginkan oleh. Dari siapa yang dilapangkan dan siapa yang disempitkan, itu adalah hak prerogatif Allah. Dan sekali lagi, Dr. Syekh Sulaiman Al-Ashqar menafsirkan bahwa Allah itu meluaskan rezeki bagi makhluk yang dia kehendaki
dan menyempitkan bagi yang dikehendaki, termasuk dalam urusan dunia. Yang sering kami ulang-ulang itu sahabat Abdullah Ibnu Abbas atau Abdullah itu Mas'ud. Beliau mengatakan, "Innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu aw la man yuhibbu." Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapapun yang dikehendaki ataupun yang tidak dicintai oleh Allah. Allah memberikan dunia kepada yang dicintai atau tidak dicintai. Maka termasuk orang-orang tidak beriman, orang-orang yang berbuat dosa, bermaksiat, orang kafir, itu pun dikasih rezeki sama Allah. Jadi nggak perlu khawatir apa itu. Karena rezeki yang diluaskan itu bukan semata tanda cinta mutlaknya Allah. Dan rezeki yang disempitkan bukan tanda bencinya Allah. Akan tetapi, Profesor Dr. Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ini artinya adalah tadbir ilahi. Pengaturannya Allah sesuai apa yang Allah tahu dan hikmah yang Allah tahu. Makanya seorang mukmin itu harusnya nggak gelisah dengan perubahan kondisi ekonomi, tapi terus yakin pada hikmah Allah. Ini menarik, kenapa? Karena kita itu kadang ya, misalkan harga cabai naik, pajak naik, kita gelisah gitu kan. Harga BBM naik, sementara penghasilan kita steady, tetap atau mungkin bahkan turun. Kita gelisah kan? Tapi sebetulnya itu bukan harus menjadi kegelisahan ya. Kita gelisahkan pol-polan ya, sampai kita nggak yakin dan cemas berlebihan. Karena apa? Yang perlu kita cemaskan justru adalah keimanan kita, ketakwaan kita. Karena iman dan takwa inilah yang akan mengundang kebaikan rezeki itu datang. Maka ayat ini menanamkan ketenangan. Rezeki itu karena berada dalam kekuasaan Allah secara penuh, bukan di tangan bos, bukan atasan, bukan pada klien semata ataupun siapapun. Karena kalau Allah ingin melapangkan, gak ada yang bisa nahan. Allah sepitin, gak ada yang bisa melapangkan. Ini dasar keyakinan dan obat kecemasan. Ini dalam tafsir As-Sa'di itu lebih indah lagi dibahas ayat ini. Ini rumus ketenangan. Ayat ini rumus ketenangan. Jadi kalau memang itu Allah yang ngatur, Allah yang ngasih privilege-nya, mau banyak atau sedikitnya, kita nggak perlu cemas. Yang penting yakin kita sama Allah, Allahnya nggak pernah ninggalin kita. Maka oleh karenanya, hari ini apa tadabbur dan refleksi dari satu ayat ini? Jadi ini baru bahas tentang ayat ini ya, nanti kita akan bawa dalam aplikasinya. Maka setidaknya ada 4 hal yang kita dapati. Yang pertama adalah genggam keyakinan. Dengan cara apa genggam keyakinan itu? Rezeki kita itu sudah tertata. Jikalau Allah sudah tetapkan, Dia akan datang melalui jalan yang gak terduga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Surat At-Talaq ayat 2-3. Tugas kita menjemput rezeki dengan memantaskannya cara yang baik dengan ruh ketakwaan kita kepada Allah. Allahnya yang akan menghadirkan keajaiban rezeki. Asalkan yakin. Tadi yang suaminya selingkuh, pengen nikah lagi, urusan biaya sekolah anak, hutang yang belum selesai, yakin Allahnya Rabb yang maha kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah memiliki asma ar-Razzaq yang maha memberikan rezeki. Maka jangan takut. Hari ini kadang ada seseorang yang berusia paruh baya, tapi karena kondisi lingkup di perusahaan sedang tidak baik-baik saja, maka kemudian bahasanya itu dirumahkan atau dibuang dulu pelan-pelan ya, sebelum kemudian dipotong. Tapi kemudian gelisah, Ustaz gimana lagi? Saya kalau bahasanya tidak bekerja di sini, nanti rezeki saya dari mana? Nah, ini gak yakin sama Allah, gak yakin sama Allah. Maka oleh karena itu bagi kita sudah lepas kecemasan. Kecemasan itu lahir kenapa sih? Karena kita ngerasa rezeki itu ditentukan oleh manusia atau usaha kita dari atas usaha kita saja. Nah, itu cemas akhirnya.
Wah, kalau saya nanti nggak kerja nanti gimana? Kalau saya nggak di perusahaan itu nanti seperti apa? Jadi makanya kita mendorong anak-anak kita ketika sekolah kuliah itu bukan tentang nyari kerja, cari ilmu. Ketika dia mendapati ilmu dan ridhonya Allah, kerjaan itu hanyalah bagian dari pemantas yang pasti Allah kasih kepada hamba-hamba terpilih. Kita lihat, mohon maaf Bapak Ibu, ini saya tampilkan contoh ekstrim. Pernah lihat ODGJ nggak Bapak Ibu? Orang yang mengalami gangguan kejiwaan, yang bahasanya dia makan sembarangan, tidur sembarangan, tapi dia tetap hidup. Dia tetap hidup sehat. Walaupun mohon maaf, makannya mengais di tempat sampah, kadang pakai baju, kadang enggak, tidur sembarang. Tapi bisa jadi Allah kasih rezeki sehat, umurnya panjang. Ada yang bahasanya itu dikasih sehat, waras, sudah punya pekerjaan, ada penghasilan, tapi cemasnya nggak pernah berhenti. Terima kasih Bunda Zali, nggak pernah sakit, nggak pernah mandi-mandi. Ya. Di sekeliling kami itu ada, dulu itu kami suka, kalau kecil-kecil ada lapangan sepak bola, nah itu beliau termasuk yang main bolanya cukup bagus. Qadarullah karena kondisi perjalanan hidupnya, maka beliau mendapatkan kondisi menjadi seperti itu gitu ya. Tapi kadang kalau kita ketemu, ya Rob, Allah masih lindungi beliau, makan sembarang, pakai baju ala kadar, jalan keliling-keliling, entah di mana kadang tidur, tapi Allah kasih sehat. Kenapa dengan yang seperti itu yang nggak cemas, kok kita yang hari ini jauh lebih baik malah cemasnya habis-habisan gitu ya. Makanya perlu hadirkan itu ujian Bapak Ibu, lapang sempit, itu cara Allah didik hati kita agar nggak gantung sama dunia. Ada orang tadi, ini masih nyambung dalam bahasa. Oh, kalau lagi sedikit berarti Allah lagi menghinakan saya. Padahal nggak gitu kedudukannya. Dan ketenangan dalam hidup, mengubah mindset dari kekurangan menjadi keberlimpahan, dan mengurangi kecemasan dengan tawakal. Ini yang pada akhirnya menjadi apa tadi? Menggenggam keyakinan, melepas kecemasan, maka sama dengan menghadirkan ketenangan di dalam hidup. Nah, cuman gimana agar kita bahasanya kita bisa menghadirkan ketenangan itu? Maka ada dua faktor utama yang ini beririsan menghadirkan ketenangan itu. Yang pertama apa? Belief, keyakinan. Maka ini kita bilang menggenggam keyakinan. Ada kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisi yang lain, bukti keimanan itu adalah melepas kecemasan dengan surrender. Surrender itu apa? Berserah. Berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah. Nah, jadi di dalam surat Al-Mulk ayat 29, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwar rahman amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah dialah Allah yang Maha Penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya kami bertawakal. Ini dua faktor utama. Yakin, karena dengan yakin ini akan mengokohkan keyakinan itu sendiri, dengan berserah melepas kecemasan. Dan itu bagaimana agar kita bisa mempraktekkan ini? Berbicara dari percaya ya dulu deh. Ya. Percaya itu ada 4 level Bapak Ibu.
Percaya itu ada 4 level. Nah, bagaimana cara bertawakal yang benar? Kita mulai dari percaya dulu ya. Jadi ada 4 level percaya. Ada 4 level percaya. Yang pertama itu paling basic, paling dasar, percaya dia itu ada. Sebagaimana percayanya seorang anak yang bahkan ketika ditelantarkan oleh orang tuanya, ketika dia kemudian dibesarkan, maka dia yakin walaupun itu bukan orang tua angkatnya, tapi dia itu hadir dari orang tua yang memang Allah adakan. Maka begitu juga kita sama Allah, percaya sih Allah itu ada. Dia tahu Allah, tapi belum tentu dia kenal Allah. Nah, makanya dia naik level 2. Level percaya berikutnya apa? Percaya Allah itu senantiasa melindungi. Kalau tadi anak yang ditelantarkan, maka bagaimana dengan anak yang dia dibesarkan oleh orang tuanya? Maka dia yakini kalau ayahnya itu sibuk mencari nafkah ibunya, kemudian bersusah payah menjaga keluarga dan membesarkan anak-anak. Karena meyakini orang tua itu hadir, Allah hadirkan untuk melindunginya. Begitu juga kita hadir. Allahu khairan hafizah wa antara berahimin. Maka dialah Allah sebaik-baik penjaga dan dialah yang maha penyayang lagi di antara. Maka kita bukan hanya tahu Allah itu ada, tapi kalau kita percaya sama Allah, Allah yang ngejagain kita Bapak Ibu sampai seperti hari ini. Gitu ya. Apakah berhenti tidak naik lagi? Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terlihat ataupun yang tidak, yang kecil apalagi yang besar. Allah tahu yang nyata ataupun yang gaib. Jadi kalau Allah maha tahu, jangan kita sok tahu gitu Bapak Ibu, sombong di hadapan Allah, merasa kita sudah bisa. Bahkan kadang-kadang gini, kan hari ini banyak mereka yang dibilang paranormal itu, bilang begini nanti akan begitu dan kemudian ketika terjadi itu kan benar kan dia ngomong begitu. Wah, itu kalau ada yang seperti itu berarti dia percaya kepada ahli nujum. Karena tidaklah musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah, bukan karena ramalan paranormal. Allah pasti tahu terhadap segala apapun yang terjadi kepada kita hari ini, kemarin, ataupun bahkan yang akan datang. Yang keempat, percaya Allah itu selalu memilihkan yang terbaik. Makanya kita dikasih itu bukan semata dengan apa yang kita inginkan, tapi apa yang Allah inginkan terhadap. Wallahu yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Dan Allah akan memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Allah itu selalu memiliki yang terbaik. Gak mungkin Allah memberikan kita sesuatu kecuali itu yang terbaik, menunda sesuatu kecuali itu membuat kita semakin baik, dan mengganti sesuatu kecuali menjadikan kita pasti lebih baik. Inna aku sesungguhnya sesuai dengan perasaan para hamba. Jadi bahasa kita abdizan ini, sesungguhnya aku itu sesuai dengan perasaan para hamba. Kalau kita yakin Allah itu yang terbaik. Kalau kita tidak, kenapa ya Allah, saya baru udah sholat, udah melakukan ibadah, tapi kalau rezeki saya masih gini-gini saja. Surat Al-Baqarah 216. Puasa antakrahu syai'a, puasa antuhibbu syai'a, wa syarulakum. Ada yang menurut kalian tidak suka, pada menurut Allah itu yang terbaik. Ada yang kalian suka belum tentu terbaik. Gitu ya Bapak Ibu. Makanya dalam wilayah kita percaya kepada Allah, maka kita bicara locus of control. Apa yang ada dalam kendali kita, monggo kerjakan. Tapi apa yang berada di luar kendali kita, apa
apa yang kita lakukan, kita serahkan kepada Allah SWT, sehingga kita gak cemas berlebihan terhadap apa yang sudah berlalu hari ini ataupun hari depan. Gitu ya. Tapi apa yang ada dalam kendali kita, ini bisa kita lakukan. Tapi terhadap yang berada di luar kendali kita, serahkan sepenuhnya kepada Allah. Afwan Ustaz, yang kedua apa? Oh tadi level percaya bahwa Allah itu, ya kita percaya Allah itu. Kemudian yang kedua itu Allah Maha Mengetahui. Allah Maha tahu segala sesuatu dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Nah kalau sudah kita yakin Allah pasti memberikan yang terbaik, harusnya nggak ada kecemasan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Kita itu cemas karena kita cuma tahu ada Allah, tapi kita nggak meyakini Allah itu memberikan yang terbaik. Nah oleh karenanya Bapak Ibu, ayah bunda abang kakak semua yang dirahmati Allah, maka saya kemarin sempat mendapatkan pembelajaran di Malaysia bahwa dalam hidup kita itu ada dua kubu. Ya. Yang pertama itu adalah apa yang kita sebut dengan risk. Risk itu rezeki. Resiko. Risk. R-I-S-K. Resiko. Kemudian di kubu yang satunya lagi itu ada namanya uncertain. Tidak pasti. Nah, jadi itu ada dua. Kubu satu adalah risk, yang satu uncertain. Yang hidup kita selalu berada di situ kan, pasti ada risiko dan kita nggak tahu seperti apa exactly di dalam hidup kita. Tapi untuk kemudian mempertemukan keduanya sampai membentuk kurva sempurna, itu ada namanya hope, harapan. Jadi bagaimana kita menggenggam keyakinan, melepas kecemasan, maka ketika kita itu punya harapan kepada Allah SWT. Dan kalau kita bicara harapan itu sifatnya aktif, realistis, dan motivatif. Ya. Ini yang perlu kita garis bawahi. Aktif itu bukan berarti cuma sekali lewat gitu ya. Realistis itu bukan yang mengawang-awang, motivatif itu yang menggerakkan. Gitu. Dan itu bagaimana kita memaknainya? Belajar daripada harapan seorang Nabiullah Yakub alaihissalam. Ketika kemudian ditegur oleh anak-anaknya, kenapa kok nangis terus meninggal Nabi Yusuf itu setelah dicelakakan oleh saudaranya, tapi ngakunya ke ayahnya itu diterkam oleh binatang buas di hutan. Tapi apa jawaban Nabiullah Yakub alaihissalam? Maka Nabi Yakub alaihissalam menjawab, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lam. Yakub alaihissalam menjawab, sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihan. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang kalian nggak tahu. Jadi bahasanya itu. Ketika kemudian meyakini bahwa Allah menjadi tempat mengadu kesusahan dan kesedihannya, dan meyakini ilmu Allah meliputi segala sesuatu, maka dia perintahkan kepada anak-anaknya, Yakub perintahkan kepada anak-anaknya, ya bani yadhabu fatahassasu bi Yusuf wa akhihi wa la tay'asu min rauhillah. Wahai anak-anakku, pergilah kalian maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Nah, jadi gimana caranya agar kita bisa menemukan harapan? Maka yang pertama, hadirkan pengingatan kita atas anugerah dan nikmat Allah. Kita sampai hari ini, walaupun kita hidup memang ada masalah, kecemasan kita tentang rezeki, tapi bukankah Allah masih membukakan kebanyakan anugerah dan nikmat untuk kita? Dan yang kedua, hayati banyaknya janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Bicara ayat-ayat tadi termasuk kita mempelajari Asyura ayat 12 ini. Salah satu janjinya Allah. Allah yang melapangkan dan menyempitkan rezeki siapa yang Allah kehendaki. Maka kalau gitu kita pengen dekat dong kepada Allah, karena berharap agar Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Maka renungkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah itu dekat kepada siapa? Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat. Maka pahami asma dan sifatnya Allah.
Di antaranya Ar-Razzaq, Al-Fattah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sehingga akhirnya apapun yang kita lakukan selama kalau sudah berharap ya just focus on Allah, kita nggak akan kecewa. Nah inilah gambaran tentang menghadirkan harapan. Termasuk kayak kita kalau naik pesawat ya. Kita naik pesawat itu saya pengen tanya, ketika kita naik pesawat, kenal nggak sama pilotnya Bapak Ibu? Kenal nggak sama pilotnya? Sama pilot pesawat itu kita kenal nggak? Misalkan Bapak Ibu dari luar daerah mau ke Jakarta. Pertanyaannya, kenal nggak sama pilotnya? Enggak. Terima kasih Bunda Gita. Terima kasih Bunda Tri cuma ini. Enggak. Terima kasih. Tapi buktinya kita percaya nggak bahwa pesawat itu sampai di destinasi yang kita tuju? Iya. Kita sama pilot saja yang nggak kenal. Kita itu percaya. Nggak ada kecemasan gitu ya. Apalagi kalau kita ngerasa beli tiketnya mahal gitu ya. Tapi anehnya kita nggak percaya sama Allah. Makanya dalam wilayah kita memantaskan di dalam menjemput rezeki bukan semata ikhtiar. Tapi bagaimana yakinnya kita kepada Allah dan melepas segala kecemasan. Salah satunya apa? Mengadu di dalam doa. Maka supaya kita bahasanya nggak ngandelin pilot saja, baca doa ke Allah. Apa baca doanya? Allahumma inni a'udzubika minat tarati wal hadmi wal ghorati wal hariq. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu daripada kebinasaan, terjatuh, kehancuran, tertimpa sesuatu, tenggelam, kebakaran, dan seterusnya. Jadi bahasanya kita minta perlindungan sama Allah. Maka waktu dua slide terakhir ya, dua slide terakhir sebelum saya serahkan kepada ke Mas Yudi. Maka hari ini saya pengen ajak ya terima kasih Bunda Nita, kepercayaan sama Allah itu masih sangat tipis. Makanya gimana kita mempraktekkan GKMC, nah itu bahasanya, genggam keyakinan melepas cemas, dari Quran surat Asy-Syura ayat 12 tadi. Maka ada 3 langkah saja praktek sehari-harinya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu adalah perkuat keyakinan. Dengan apa? Rezeki sudah diatur dan terukur. Caranya gimana? Piye caranya Ustaz? Nah, caranya Bapak Ibu hafalkan ayat ini. Ayat ke-12 surat Asy-Syura. Surat 42 kalau saya nggak salah, ayat ke-12. Ya. Kemudian berikut artinya. Kemudian dijadikan afirmasi di setiap pagi setelah kita bangun tidur, kita baca Allahumma qalibus samawati wal ardh yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Maka kemudian kita yakin, ya Allah, semua kunci perbendaharaan itu terhadap rezeki adalah milik-Mu ya. Siapa yang dilapangkan dan disempitkan itu adalah hak-Mu semata ya Allah. Maka hamba minta anugerahkanlah kepada hamba yang terbaik. Makanya doanya apa? Yang sederhana, Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu bermanfaat, rezeki yang baik. Rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. GKMC, genggam keyakinan melepas cemas. Mohon maaf, itu disingkat ya. Nah, jadi kuat keyakinan kita ke Allahnya. Sebagaimana tadi kita percaya sama pilot, walaupun nggak kenal, itu sampai. Apalagi kalau kita kenal sama Allah, pasti sampai Bapak Ibu. Dan itu sudah diatur dan terukur. Nggak mungkin salah alamat Bapak Ibu. Makanya yang berikutnya apa? Pantaskan ikhtiar. Jadi kalau yang pertama itu bab imannya, bab tauhidnya. Kemudian yang kedua itu adalah perbaiki usaha. Perbaiki usaha, cari yang halal.
Jauhi perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Jauhi. Jangan sampai bahasanya kita campur adukkan bainal haq wal batil. Jangan. Asyura ayat 12 ya, bukan ayat 14. Maaf. Ayat 12. Nah, jadi kalau yang pertama itu kita afirmasi. Ya Allah, semua kunci perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi adalah milikmu. Dan Engkau melapangkan dan menyempitkan kepada siapa yang Kau kehendaki. Maka duhai Allah, anugerahkan kepada hamba rezeki terbaik yang Kau ridho. Jikalau masih jauh, maka dekatkan ya Allah. Jikalau masih berada di atas, turunkanlah ya Allah. Jika masih berada di bawah, keluarkanlah ya Allah. Itu kan doa waktu duha ya. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, itu doa. Makanya kenapa kita sholat sunnah duha? Itu bagian daripada upaya menguatkan keyakinan kita bahwa kita bisa dapat rezeki itu bukan semata-mata karena perusahaannya hebat, bukan karena kita strateginya dahsyat, tapi karena kita yakin Allah ya akan membuka dan memudahkan untuk kita. Nah, baru yang kedua, perbaiki usaha. Coba kita lihat apakah kita sudah mengikuti aturan Allah, menerapkan kaidah kehalalan, baik dari segi zat maupun cara di dalam kita memproduksi dan mendapatkan rezeki itu. Kalau masih nyampur-nyampur sama yang haram, udah jelas buang. Tinggalkan yang haram, campakkan yang haram. Tapi kalau masih nyampur yang abu-abu, kalau bisa dijauhi, jauhilah. Jauhilah, itu yang akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah. Maka kita perlu melakukan evaluasi secara berkala. Melihat apakah ini sudah sesuai kaidahnya itu dengan konteks halalan thayyibah. Nah, itu parameternya. Halal, tapi kalau tidak baik, ya tentu itu tidak sempurna. Baik, tapi kalau nggak halal, nah itu lebih bahaya. Apa tak bahaya tak? Maka yang baik itu halalan thayyibah. Dan yang ketiga adalah lepaskan kecemasan. Setelah kita melakukan ikhtiar terbaik. Jadi kalau yang pertama itu tauhid, yang kedua itu ikhtiar, maka yang ketiga itu adalah tawakal. Ya. TIT. Tauhid, ikhtiar, tawakal. Lepaskan kecemasan. Maksudnya apa? Ya lakukan zikir. Kita mau ngapa-ngapain aja keluar dari rumah, minta ditemenin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai kita bekerja baca bismillah, selesai baca alhamdulillah. Kan itu doa, kita baca doa-doa terbaik. Ya Allah, anugerahkan rezeki yang baik. Mensikapinya dengan syukur manakala diberi kemudahan, dan bersabar manakala saat diberikan ujian ataupun musibah. Nah, jadi oleh karena itu Syaitan Thailand bahkan mengingatkan irtihaluk min daril humum ila sa'atin tafwid afdalu laka min muqamik fi daril asbab. Berpindahlah dari rumah kecemasan menuju keluasan sikap, menyerahkan diri kepada Allah lebih baik daripada terus tinggal dalam rumah ketergantungan pada sebab-sebab semata. Kalau bahasa kami di PPDA itu, tugas kita bersa'i saja. Bersa'ilah maka zamzam. Sebagaimana Bunda Hajar bersa'i dari Bukit Safa Marwah 7 kali balik. Namun Allah izinkan akhirnya justru keluar bukan dari Safa dan Marwah. Ini maksudnya genggam keyakinan, melepas cemas itu secara prototipe. Belajar dari Bunda Hajar. Jadi tugas kita melakukan aja yang terbaik. Nanti Allahnya yang akan bukakan, mungkin bukan di kantor kita, tapi di tempat-tempat lain. Bukan di rumah kita, mungkin di rumah-rumah yang lain kan gitu. Nah, jadi ini bahasanya. Berpindahlah dari rumah kecemasan menuju keluasan sikap, menyerahkan diri kepada Allah. Itu jauh lebih baik daripada terus tinggal dalam rumah ketergantungan pada sebab-sebab semata. Gak mungkinlah kita begini kalau kita nggak begini. Nah, itu kan kita ketergantungan pada sebab. Pada sebab itu hanya upaya memantaskan. Kalau Allah mau, bahkan tanpa sebab pun Allah bisa kasih. Karena dikuli syait sabab.
sesuatunya pasti ada. Maka di antara yang kita hadirkan, bagaimana kita tadi menuju keluasan, melepas kecemasan dengan berserah diri kepada Allah dan memiliki keyakinan kepadanya. Maka kita minta kepada Allah dengan munajat kecukupan rezeki. Ya, munajat kecukupan rezeki. Apa doa yang kita baca? Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika an mansib. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal darimu dan jauhkan aku dari yang haram, serta kayakan aku dengan karuniamu daripada selain. Itu udah yang kita minta pada subuh. Para ulama, guru-guru yang saleh mengajarkan sedikitnya kita membacanya 11 kali. Tapi kalau kita ingin baca 3 kali, silakan. Jadi pada subuh ataupun waktu sholat duha kita selesai, itu kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pada akhirnya semakin teguh keyakinan kita dalam mencari rezeki itu bukan semata karena kantor kita ataupun usaha dan ikhtiar kita, tapi karena memang kita lagi menjemput rezeki yang itu berada di dalam genggaman Allah, dan Allah membuka ataupun menutupnya, melapangkan atau menyempitkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka kalau kita sudah memegang keyakinan Allah segalanya, maka harusnya kita lepas kecemasan, lakukan ikhtiar yang terbaik sambil bermunajat kepadanya. Maka kita berserah terhadap hasil apapun yang Allah berikan untuk kita. Maka di titik itulah ketika kita bersahi, maka Allah akan datangkan zat-zat di dalam hidup kita. Kalau mau fikir aku mintarik, mudah-mudahan sampaikan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Mas Yudin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair hasanal jaza. Ustaz Zul, Masya Allah membersamai kita malam hari ini. Terima kasih banyak Ustaz. Aduh, ya, gimana kawan-kawan? Boleh respon di kolom chat. Kalau amazing aja 1, kalau amazing banget 100. Ya. Amazing banget. Masya Allah, tabarakallah ya. Yang belum punya rekaman, kurang anak rezeki selama 30 hari ada nggak? Jadi ini bisa banget kawan-kawan ulang-ulang bagi yang belum punya rekamannya, dan ulang terus belum ya. Yang belum bisa hubungi saya di 0812 4649 5326 ya. Bagi yang sudah udah ya. Oke.